Pemirsa, sudah 78 tahun Polri bertransformasi dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum dan melayani masyarakat Indonesia telah berdiri pada 1 Juli 1946. Polri sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit kala itu. Menelisik kilas balik berdirinya Polri dalam perayaan Hari Bayangkara pada hari ini, berikut tayangan selengkapnya. 78 tahun Polri terus bertransformasi mengembangkan pelayanan serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Menelisik perjalanan institusi Polri yang berawal dari masa Kerajaan Nusantara, Kepolisian Republik Indonesia terbentuk pada masa Kerajaan Majapahit. Saat itu Patih Gajah Mada membentuk satu pasukan pengamanan yang bertugas mengawal raja dan melindungi kerajaan yang disebut dengan Pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara yang dipimpin Gajah Mada memegang teguh 4 nilai catur prasetya, yakni Satyaha Prabu, setia kepada pimpinan negara, hanyakan musuh, mengenyahkan musuh negara, Ginang Pratidina, bertekad mempertahankan negara, dan Tansatrisna, ikhlas dalam bertugas. Keempat nilai tersebut hingga saat ini masih menjadi pedoman kepolisian Republik Negara Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali dengan pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa, Hindia Belanda pada kala itu. Tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Kala itu, wewenang operasional kepolisian ada pada residens yang dibantu asisten residen dan pertanggungjawaban pada Jaksa Agung. Pada masa Hindia Belanda, dibentuklah lembaga kepolisian dengan berbagai divisi seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamung praja, dan lainnya. Pada tahun 1897 hingga 1920, modernisasi kepolisian Hindia Belanda mulai dilakukan adalah awal terbentuknya kepolisian saat ini. Zaman pendudukan Jepang, kepolisian Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah, yakni kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Makassar, dan kepolisian Kalimantan di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, namun selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan, yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi. Memasuki tahun 1945 hingga 1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas pada kala itu. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuklah Badan Kepolisian Negara. 2 hari setelah terbentuknya Badan Kepolisian Negara, pada tanggal 21 Agustus 1945, Komandan Polisi di Surabaya, Inspektur Kelas 1, Letnan 1 Polisi Muhammad Yasir memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia. Kemudian 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Sukanto Djokroediatmedjo menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama. Kemudian pada 1 Juli 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11, sampai dengan jawatan kepolisian negara yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi negara, yakni Presiden tanggal 1 Juli. Inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Saat pembentukan kepolisian negara tahun 1946, jumlah anggota kepolisian Republik Indonesia mencapai lebih dari 30.000 personel. Kemudian 1 Juli 1969, dengan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada masa itu, Korps Bayangkara dipimpin oleh Jenderal Polisi Hogeng Imam Santoso yang dikenal sebagai sosok sederhana dan anti korupsi. 1 April 1999 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan Polri dan TNI sesuai dengan peran dan fungsi dari masing-masing kelembagaan yang terpisah. Pada tanggal 8 Januari 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi, tantangan Polri semakin meningkat dan kompleks. Polri terus bertransformasi untuk siap menghadapi perubahan. Pada tanggal 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri ke-25. Mengusung Polri presisi melalui 16 program prioritas dan 4 roadmap transformasi. Polri presisi berkomitmen menghadirkan pelayanan Polri yang humanis dan mengedepankan restoratif justice dengan menjunjung asas kemanusiaan.